saleh. Apabila seorang memiliki hati yang bersih, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kubur atau kuburan daripada orang soleh itu selalu, pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang soleh itu selalu. Kita pun yang berada di sekitarnya, insya Allah kalau hati kita bersih, pasti kita ikut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada jasad kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, persiapan untuk ziarah ini adalah nawaya salihah. Di situ diperlukan untuk kita berniat, memiliki niat-niat yang saleh. Apabila niat kita tidaklah benar dalam ziarah, maka rugi kita. Udah tenaga kita keluarkan, mungkin biaya kita keluarkan, akan tapi kita tidak akan mendapatkan hasil di situ. Akan tetapi kalau kita ziarah kepada salihin dengan hati yang bersih, kemudian dengan niat-niat yang saleh, maka insya Allah kita pun dan apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan di situ, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan diijabahi. Karena disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala memandang, sebagaimana yang saya katakan tadi. Ketahuilah bahwa kita sekarang ini berziarah kepada mereka bukan atas dasar daripada kemauan kita aja, akan tetapi atas dasar undangan dari mereka para aulia. Dan semoga dengan ziarah ini insya Allah kita pun diberi keberkahan, kita pun digolongkan dengan golongan mereka, kita pun insya Allah dengan ziarah ini kelak di hari kiamat akan berkumpul dengan mereka, kelak di surga akan berkumpul dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita konvoy dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila kita udah menuju kepada tempat yang seperti ini, yang kita perlukan adalah niat-niat yang saleh. Insya Allah kita pun digolongkan dengan golongan mereka. Niatkan yang seperti itu dan kita akan dengarkan mungkin tausiah atau beberapa niat yang perlu kita tanamkan ketika kita ziarah. Doa-doa yang diwasiatkan oleh guru kita, Guru Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib kepada kita ketika kita hendak ziarah Nabiullah Hud, kita akan sampaikan semua insyaAllah di Masjid Abu Alama ala hadhihi niyah wa ala mana wasafna salihun wa ala mana wasidihi Umar wa ala mana wasidihi Quraish ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Beliau sallallahu alaihi wasallam penguasa terbesar di muka bumi dan juga penguasa terbesar di yaumul qiyamah, karena jabatan beliau sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin adalah dunia dan akhirat. Oleh sebab itulah semua orang patutnya beridolakan dan berpanut kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Dari budi pekerti beliau, dari tingkah laku beliau yang khusyuk beliau tidak tergoyahkan dengan musibah, kita bisa lihat bagaimana bulan tunduk kepada beliau, bagaimana pohon-pohon dipanggil dan pohon itu datang dengan keluar dari akar-akarnya menggulung bumi mendatangi panggilan Rasulullah. Ketika beliau menunjuk batu yang besar untuk dipanggil bersyahadah, batu itu datang membelah bumi mendatangi sang Nabi dan bersyahadah.
beliau dimuliakan di seluruh alam ini. Tetapi beliau adalah orang yang paling tawadhu. Beliau bukan raja penguasa yang zalim. Beliau tidak menyenangi singgasana. Beliau adalah panutan bagi semua kelompok masyarakat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud di Makkah sebelum hijrah ke Madinatul Munawwarah, datanglah Abu Lahab yang menumpahkan kotoran unta di atas pundak sang Nabi saat beliau bersujud, dan Rasul tidak bergeming dari sujudnya, tidak terganggu sujudnya kepada Allah dengan tumpahan kotoran dan najis di pundaknya. Tetap bibir beliau mengucap Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak berguncang dengan gangguan orang-orang yang menumpahkan kotoran unta di atas pundaknya. Beliau tetap dalam sujudnya, tetap dalam tenangnya, tetap dalam penghambaannya kepada Allah, tidak tergoyangkan oleh apapun. Sehingga datang putrinya Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha yang berlari dan menangis dan mendudukkan sang Nabi, membersihkan kotoran unta dari pundaknya. Kaisah hakada ya ahlal jiwar, bukan begini caranya wahai para tetangga, kata Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Inilah seindah-indah jiwa yang diciptakan Allah. Dipilih sebagai da'i ilallah, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang memperkenalkan kepada masyarakat umum akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana tidak? Sedangkan ketika kita jalan, orang melihat ini adalah majlis Rasulullah, ini adalah akhlak Rasulullah, ini adalah akhlak seorang muslim, maka aku pantas untuk mencontoh hal-hal yang seperti ini. Maka daripada itu, setiap kita wahai hadirin, ketahuilah bahwa kita insya Allah sudah dicap, sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai da'i ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu. Ini merupakan kemuliaan yang sangat besar, karena dakwah ilallah bukan hanya dengan kata-kata atau dengan hadis atau dengan firman Allah kau lantunkan, tidak, akan tapi dakwah ilallah begitu luas. Dakwah ilallah memiliki beberapa cara, bahkan berjuta-juta cara untuk kita mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu. Maka kita ketahuilah dan saksikanlah bahwa insya Allah semua dari jiwa kita, semua insan yang ada di majelis ini, semuanya telah berdakwah di jalan Allah Subhanahu. Semoga dengan mereka melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka, semoga tergerak hati-hati mereka untuk semua menghadiri majlis Rasulullah. Rasul SAW telah memerintahkan kepada kita umatnya untuk selalu menziarahi yang namanya kuburan, sebagaimana beliau pun bersabda, zurul kubur, berziarahlah kalian kepada kuburan-kuburan kaum salihin, berziarahlah kepada kalian kepada kuburan-kuburan kerabatmu dan lain sebagainya. Zurul kubur, berziarahlah kalian kepada kuburan. Fa'innaha tudzakirukumul akhirah, karena yang namanya ziarah kubur di situ mengingatkan setiap daripada kalian akan akhirat kelak. Ketika kita melihat yang namanya kuburan, kita terus termenung dalam hati kita, berapa banyak umur yang kita miliki di dunia ini, berapa tahun lagi kita akan hidup di dunia yang fana ini. Semua orang yang telah hidup, telah lahir di dunia ini pasti akan kembali ke liang lahat. Di situ yang namanya amal dihisab, di situ yang namanya amal dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahai hadirin, ketahuilah bahwa di sinilah, di dunialah
kita menanamkan tempat kita untuk menanamkan modal. Ketika kita menziarahi kubur tersebut, kita harus ingat bahwa kita kelak akan berada di tempat yang seperti mereka berada. Kita akan berada di tempat atau di lubang yang cuma hanya 2 meter kali 1 meter. Ketahuilah wahai hadirin, kalau bukan dengan ziarah ini kita bisa teringat terus akan akhirat, dengan apa lagi kita bisa teringat dengan akhirat? Maka daripada itu, Rasul SAW telah mengingatkan kita dan telah menganjurkan kepada kita untuk selalu kita berziarah kepada kaum salihin, berziarah kepada kuburan-kuburan baik itu salihin maupun kerabat kita semuanya, karena itu adalah hal yang mengingatkan kita akan akhirat. Hal ini pun diamalkan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Putrinya yang tercinta selalu menziarahi pamannya Sayyidina Hamzah. Beliau setiap hari Jumatnya Sayyidatuna Fatimah Zahra berziarah kepada pamannya Sayyidina Hamzah. Di situ dia teringat akan Allah. Disitulah dia teringat akan akhirat, sehingga Sayyidatuna Fatimah ketika berziarah pasti dia akan menangis. Pasti dia menangis, berseduh, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan bertawassul dengan yang namanya aulia wa salihin, dengan Sayyidina Hamzah, agar segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wahai hadirin, ketika kita sudah diberi kemuliaan seperti ini, kita diberi kemuliaan untuk berziarah kepada kaum salihin, maka yang perlu kita ketahui dan kita siapkan adalah 2 hal. 2 hal ini sangatlah penting untuk kita. Yang pertama adalah siapkan hati-hati kita. Siapkan hati kita, jangan sampai kita memiliki hati yang kotor. Jangan sampai kita memiliki hati yang di sini masih ada iri hati kepada orang lain. Jangan sampai hati kita masih ada yang namanya dengki kepada orang lain. Jangan sampai hati kita masih terisi dengan najis-najis atau kotoran-kotoran hati yang lainnya. Karena ketahuilah bahwa tempat-tempat salihin itulah tempat di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang, mencurahkan pandangan rahmatnya, mencurahkan pandangan ridhonya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sebagaimana yang telah dikabarkan kepada kita oleh Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada ketampangan kalian, tidak melihat kepada kecantikan kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat kepada hati kalian. Apabila hati di situ dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas untuk mendapatkan rahmatnya, pantas untuk mendapatkan curahan ridhonya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat salihin tidak akan menyia-nyiakan pandangan tersebut. Engkau wahai hadirin yang memiliki hati yang bersih, engkau akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau akan diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu. Itu adalah hal yang pertama yang perlu kita siapkan ketika kita hendak berziarah kepada kaum salihin. Yang kedua adalah nawaya salihah. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita siapkan adalah niat-niat yang saleh, niat-niat yang baik untuk kita berziarah kepada kaum salihin. Kira-kira apa yang perlu kita niatkan? Al-Habib Sa'ad Al-Idrus dari kota Taif, beliau mengutip atau beliau menulis dalam kitabnya An-Niyat, yang mana Habib Sa'ad ini merupakan guru daripada guru besar kita, Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau menulis bahwa ketika engkau ziarah, berniatlah dengan beberapa niat. Yang pertama, yaitu engkau berniat untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah engkau berniat untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, engkau niat mutaba'ah, engkau niat ngikut, engkau niat ingin menyamakan dirimu dengan Rasulullah SAW yang beliau setiap harinya menziarahi bagi yang beliau setiap harinya berziarah kepada para sahabatnya dan para keluarganya yang telah meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat supaya kita bisa merenung di situ, supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Persiapan diri kita. Sekarang kita memiliki umur 20 tahun, kita gak tahu
berapa tahun lagi kita akan hidup di sini. Kita yang memiliki umur 40 tahun nggak tahu berapa tahun lagi kita akan hidup di dunia ini. Kita yang memiliki umur 30, 50 tahun, kita nggak tahu berapa banyak tahun yang akan kita jalani di dunia yang fana ini. Maka disinilah tempat kita untuk termenung. Niatkan bahwa engkau akan mengingat akhirat di tempat-tempat seperti itu. Yang keempat yang perlu kita niatkan adalah ta'arufan bi ahli Allah. Kita berkenalan dengan kaum arwah-arwah kaum sholihin. Niatkan bahwa saya berniat ketika saya menziarahi para wali ini, saya akan kenalan dengan arwah mereka. Guru besar kita berkata kepada kita semua, apa yang engkau akan minta di sana? Engkau akan menziarahi kuburan daripada salah satu nabi Allah, yang dimana di situ tidak akan ditolak yang namanya doa. Akan tetapi apa yang akan engkau minta, wahai murid-muridku di sana? Apa yang akan engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini situ dikucurkan rahmat Allah? Maka kita pun terdiam. Kita pun tidak bisa menjawab apa yang akan kita minta nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di situ terkucur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu guru besar kita pun memberikan bimbingan kepada kita. Mintalah engkau wahai murid-muridku. Yang pertama, mintalah ta'addub bil ubudiyah. Engkau dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar murni, menjadi seorang hamba yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu. Engkau adalah seorang hamba murni. Itu yang engkau minta yang pertama wahai murid-muridku. Yang kedua, mintalah di situ untuk ditetapkan sifat ihsan ada dalam hati kalian. Mahwal ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihat Allah. Minta sifat yang seperti itu. Dan ketahuilah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, engkau tidak melihat Allah, Allah pun akan melihat kamu. Mintalah hal yang seperti itu. Kemudian mintalah juga di tempat arwahun solehun, di tempat para kaum soleh, engkau minta tahaggub bil mutaba'ah. Engkau dijadikan hamba Allah yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, engkau minta nadhafatul qulub anisyawair, dibersihkan hati kita daripada semua penyakit hati. Yang kelima, mintalah engkau untuk dijauhkan daripada hal-hal yang menghalangi kita untuk menuju dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Apabila kita sudah meminta hal-hal ini, maka sebab-sebab untuk mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan kemuliaan itu semua akan mudah kita dapat karena Allah selalu bersama kita. سلام الله يا سلام الرحمن يرشدكم.
Muhammadur Rasulullah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حبيب طه بن يحيى. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا 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 الله. لا إله. Mereka yang mengaku cinta kepada Sayyidina Muhammad, maka harus dipastikan di dalam dirinya tidak terbit besok matahari pagi dan tidak akan keluar saya dari rumah saya. Pastikan kaki kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, hati kita, bahkan pikiran kita harus mengikuti hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul berpikir dan apa yang dipikirkannya? Apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi kecintaan penglihatan Nabi? Apa yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi mengucapkannya? Tangannya Nabi melakukan apa? Kakinya Nabi melangkah kemana? Perutnya Nabi diisi oleh apa? Itu yang kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat sallallahu alaihi wasallam. Salamullah ya sadat minar rahman yakshakum. Ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sadat minar rahman yakshakum. Ainuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum. Salamullah ya sadat minar rahman yakshakum. وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سلام يا الرحمن يمشاكم. خيرتم ظنا فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سلام من الرحمن يمشاكم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا أولياء الله. السلام عليك يا أهل مقيم. السلام عليكم
يا من قبر في هذه المقبرة الشريفة. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum, jazakumullah khair.